punya kapasitas, punya kemampuan, itu yang harusnya kemudian dia ikut dalam proses itu kan, yang kemudian dia bisa dicalonkan, baru disodorkan kepada publik tuh. Publik memilih dari situ. Nah, tapi kan politik dinasti kan nggak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Suara Rebuan Podcast. Baik teman-teman semua, selamat datang di podcast Suara Rebuan alias Reboisasi, sebuah podcast yang mereview apa yang kita berbincangkan setiap Rabu malam di Metro TV dan sekaligus mengangkat isu-isu yang kita bicarakan dalam Musyawarah Rebuan, sebuah jejaring masyarakat yang menginginkan perubahan mulai dari akar rumput. Baik kawan-kawan sekalian, hari ini kita kedatangan narasumber yang spesial begitu. Kalau sebelumnya kita ngobrol dengan Bang Gradi, sekarang hadir dalam studio kita seorang politisi senior begitu, mantan wakil menteri dan sekarang menjadi juru bicara dari salah satu kandidat capres yaitu Pak Anies Baswedan. Selamat datang Bang Surya Chandra. Selamat datang. Oke, sehat Bang? Sehat. Oke, nggak jauh tadi kesini kan Bang ya? Enggak, setengah jam. Setengah jam, oke. Dan satu lagi, seperti biasa kita ngobrol selalu dengan Bang Gradi Nagara. Ya, selamat datang. Selamat datang Bang Surya. Saya malah selamat datang sendiri. Oke, Bang Gradi dan Bang Surya, pada kesempatan kali ini kita akan mereview satu obrolan yang sudah diperbincangkan oleh masyarakat Musyawarah Rebuan ya, yang ada di seluruh Indonesia, kemudian kita angkat setiap Rabu di Metro TV. Nah, salah satu topik yang kita akan bincangkan pada kalau di studio sekarang pagi ya, teman-teman nanti di setiap tergantung nontonnya jam berapa. Nah, kita akan bincang tentang politik dinasti, Bang Surya dan Bang Gradi begitu. Di studio kemarin yang menjadi narasumber adalah ada Bang Rocky Gerung, Ray Rangkuti dan Mbak Bivitri. Dan kita bicara dari aspek hukum maupun aspek politik. Nah, saya ingin melihat dan mengetahui nih, bagaimana sih pandangan Bang Surya begitu sebagai seorang politisi yang dulu di PSI ya Bang, kemudian sekarang di Nasdem begitu, tentang politik dinasti ini Bang. Politik dinasti itu kan bagaimana kekuasaan melahirkan kekuasaan dan basisnya adalah keluarga dia gitu. Jadi dari bapak ke anak, dari kakek ke cucu dan seterusnya. Dan ini memang sebuah fenomena yang sudah cukup lama menghantui politik demokrasi, khususnya demokrasi elektoral gitu ya. Karena rakyat bisa memilih langsung dan kemudian rakyat itu kan pengennya kelar-kelar aja gitu. Dia nggak mau rumit-rumit. Mungkin ini kalau bibitnya bagus, akan anaknya juga bagus. Gitu. Padahal kan belum tentu. Banyak penelitian menunjukkan justru kita butuh dalam momen-momen dalam sejarah itu orang-orang maverick kan. Orang-orang yang lahir justru dari kekurangan, dari keterbatasan, dan kemudian muncul karena masyarakat secara organik melihat orang ini punya potensi untuk memimpin masyarakat begitu, punya tawaran-tawaran baru yang menyegarkan, daripada yang sudah ada dan terus menerus begitu ya. Dan dulunya juga mereka begitu aslinya orang tua apa kakeknya itu kan perintis juga. Nah, memang politik dinasti ini bisa menghambat demokrasi karena bisa jadi oligark ya. Jadi kekuatan klientel gitu antara tuan dan pelayan begitu yang kemudian membuat politik itu jadi nggak menarik ya. Karena satu sisi dia kan bermain pada ketakutan akan perubahan. Juga mungkin mitos ya, semacam idolisme gitu, idolisme ya dari seseorang tokoh. Di sisi lain memang ya dua hal ini ya, konservatisme, ketakutan akan perubahan, dan bermain idol itu yang jadi melahirkan politik dinasti cukup berkembang, khususnya di negara-negara berkembang. Artinya memang ada proses politik yang tidak sehat yang sedang terjadi begitu Bang ya? Yang jelas partai politik tidak mampu memberikan calon-calon pemimpin. Kan kita ini kan kalau dari mahasiswa ya, aktivis segala macam. Pada titik tertentu kan kalau ingin ke politik ya harus ke partai politik. Nah, partai politik inilah tempat kita berlatih sebagai pemimpin masyarakat, membangun mimpi, membangun kerjasama, kemampuan negosiasi. Itu kan mestinya secara sistematik ya dihasilkan itu. Jadi kita butuh
kepemimpinan di segala level dari pusat sampai daerah begitu. Dan ini ya barangkali masalahnya ada di situ. Kita butuh partai politik yang memang mampu melahirkan calon-calon pemimpin masa depan, di grooming gitu, di nurture. Karena kalau tiba-tiba sangat langka ya orang bisa lahir. Jadi perlu inkubator. Partai politik itu semacam inkubator. Dan kenapa partai politik? Karena dia kan organisasi terbuka. Kalau keluarga ya bias ya. Misalnya jelek, anak saya selalu cakep gitu. Karena anak saya. Atau seperti itu. Jadi padahal politik kan rasional. Politik demokratis mengasumsikan, mengandaikan adanya rasionalitas publik. Orang memilih karena orang ini bagus. Dia tidak dipilih karena kurang bagus dibanding yang lain, seperti itu. Dan ketika dia berkuasa, dia kan juga harus melayani secara rasional. Tidak bisa berdasarkan katakanlah kedekatan, keluarga, agama, suku, gitu nggak bisa. Ketika jadi birokrasi atau membangun birokrasi, semua sama dilayani secara equal, secara adil begitu. Dan saya kira penting ya untuk kita mencermati persoalan ini. Oke, tidak bisa tiba-tiba teman-teman ya. Pemimpin itu harus di-grooming, jangan tiba-tiba dimunculkan dan jadi ketua umum partai. Oke, kita coba ke Bang Radi. Gimana Bang Radi dari perspektif politik begitu melihat politik dinasti kita ini? Ya kan argumennya kalau politik dinasti itu dia selalu bilang gini ya, kan sama-sama dipilih rakyat. Katanya gitu kan. Ya lo bebas mau pilih siapapun, itu semua ada di etalasenya, calon-calonnya udah ada, tinggal lo pilih aja, kan argumennya gitu ya. Cuman kan sebetulnya masalah dari politik dinasti itu, kalau kita mau bicara yang paling demokrasi ya. Demokrasi itu kan bekerja bukan pada saat proses dipilih oleh rakyat ya. Tapi proses nominasi lah istilahnya, mengkandidasi, proses di mana seseorang itu dicalonkan itu kan juga sebetulnya itu adalah proses politik ya. Nah, demokrasi yang harusnya mensyaratkan kesetaraan hak politik, nah itu dipotong tuh gara-gara dinasti politik. Nah, yang kayak dibilang Bang Surya Chandra tadi tuh kan, harusnya orang-orang yang punya kapasitas, punya kemampuan, itu yang harusnya kemudian dia ikut dalam proses itu kan, yang kemudian dia bisa dicalonkan, baru disodorkan kepada publik tuh. Publik memilih dari situ. Nah, tapi kan politik dinasti kan nggak gitu. Orang-orang yang dia bangun karir politik gitu kan dari bawah, dia jadi kader partai bertahun-tahun, ngebangun kepemimpinan, bahkan dia punya pengalaman yang banyak, tiba-tiba dipotong pas proses nominasi kandidasinya oleh dinasti tuh. Entah dia karena anak kepala daerah, kan sering tuh kan di daerah tuh kayak gitu, atau misalnya karena anak presiden gitu ya misalnya gitu kan. Nah, itu kan hal yang bermasalah ya dalam konteks demokrasi. Jadi mestinya kalau kita mau mau fair, oke, misalnya kalau sekalipun dia misalnya anak pejabat publik atau anak presiden atau kepala daerah gitu kan, dia punya hak sebenarnya sama dengan kita, tapi proses itu harusnya tuh mungkin bahasanya merit ya. Cuman yang bahasa agak birokrasi sebenarnya, dibuat merit. Misalnya apa? Misalnya ada uji publiknya, dicek dulu gagasannya, dites dulu kepemimpinannya, baru kemudian kita lihat kalau memang ternyata anak yang lahir dari dinasti politik ini memang layak secara publik, ya kenapa enggak gitu dicalonkan kan. Cuman problemnya kan tadi ya, riset menunjukkan nyatanya nggak gitu. Kebanyakan tuh ya bermasalah kan. Paling kalau contoh di negara dunia kayaknya berapa aja sih, nggak banyak ya. Kayak dulu Amerika misalnya Kennedy misalnya ya, kalau nggak salah tuh, dan kayaknya nggak banyak tuh yang kalau di Indonesia justru itu jadi masalah. Gitu. Artinya harus melalui proses dan ujian yang sama sebagaimana orang pada umumnya, bukan karena dia anak siapa lalu diunggulkan menjadi seorang kandidat atau seorang pimpinan begitu ya. Nah, ini yang mengemuka belakangan begitu. Kalau dulu kita ingat politik dinasti identiknya Banten kan, Ratu Atut dengan dinastinya begitu kan, gubernur dan di bupati di daerah-daerah. Nah, sekarang ada yang lebih mantep lagi ini, yaitu langsung dicontohkan oleh kepala negara kita begitu, oleh presiden kita Pak Jokowi. Anaknya jadi wali kota di bekas daerah yang pernah dia pimpin, kemudian menantunya menjadi wali kota juga ya di daerah asalnya di Medan, dan terakhir gitu anak bungsunya menjadi ketua partai. Nah, ini kebetulan partai yang pernah Bang Surya ada di sana. Mungkin ada sedikit
tanggapan Bang tentang politik dinasti yang dilakukan oleh pemimpin kita ini? Mungkin gini ya, politik dinasti itu kan memang bisa dibilang terjadi di mana-mana di negara demokratis. Amerika juga ada sih. Dan tidak selamanya juga buruk. Artinya tidak dalam beberapa kasus bisa jadi bagus juga begitu. Walaupun memang banyak catatan juga, karena kan kita ingin melahirkan satu sistem kepemimpinan atau grooming kepemimpinan baru untuk masa depan dengan situasi yang berubah. Jadi ini bukan sekadar mewariskan harta gitu ya. Tapi pada momen-momen tertentu memang bisa berguna, bisa bermanfaat. Nah kalau dalam konteks yang tadi ditanya, saya cuma ingat satu partai yang dulu tuh cukup menginspirasi kita nih kaum muda yang masuk politik, yang namanya itu Malaysia United Democratic Alliance. Ini partai yang berbasis anak-anak muda, milenial. Dulu yang terkenal itu pendirinya tuh bekas menteri olahraga, Syed Saddiq ya, yang paling muda di kabinet Malaysia. Dan dia itu konon kabarnya belajar dari Indonesia. Nah sekarang mungkin terbalik ya situasi. Tapi yang jelas memang pada muda, ini namanya muda, logonya itu sederhana ya, hitam, muda, putih, tulisan putih. Dan itu buat kita anak muda, wah asik nih gitu loh. Jadi sangat gaul. Dan tapi yang paling penting barangkali dari muda ini, dia itu menjaga semangat mudanya itu. Dia terus meng-grooming anak-anak muda masuk politik, meyakinkan anak muda untuk peduli politik. Karena rupanya memang kita punya tantangan di Indonesia, beda dengan anak muda Malaysia. Di sana itu relatif progresif anak mudanya, berpikir kritis gitu. Padahal monarki di sana. Ya kerajaan, tapi dalam politik kan sangat dinamis karena parlementer kan. Dan anak muda kita ini mesti belajar kali ya dari teman-teman kita di negeri jiran ini. Yang cukup progresif mereka, dia keluar dari sekat-sekat konservatisme orang tua. Jadi memang secara konsisten muda ini, Malaysia United Democratic Alliance itu memang konsisten gitu. Politiknya anak muda, orang-orang muda. Dan ini penting, kenapa? Karena kita perlu simbol itu dalam politik. Suatu hari mereka, orang-orangnya kan akan naik juga umurnya. Tapi kalau partainya itu memang meng-grooming ya, merawat anak-anak muda yang disiapkan jadi politisi, jadi pemimpin, saya kira ini akan terus terjadi regenerasi gitu. Nah, yang udah senior bisa pindah ke partai lain. Kalau di kita kan agak beda ya. Partai itu seperti startup gitu loh. Dibentuk, kemudian muncul, silakan siapa yang mau beli. Pembeli terbesar dia yang dapat. Nah ini memang ya tantangan, lagi-lagi tantangan, walaupun tidak selamanya buruk, bisa ada momen-momen tertentu jadi bagus juga. Tapi secara kelembagaan, politik, jangka panjang, dan juga barangkali demokrasi itu sendiri, kita butuh terus kebaruan itu. Dan kebaruan itu identik dengan anak muda. Anak muda mestinya berpikirnya berani gitu ya. Kreatif gitu, keluar dari kotak-kotak sekat-sekat ini. Bahkan kalau perlu dia berpikir nggak ada kotaknya gitu, jadi bebas. Contoh lain juga menarik kan Future Forward Party di Thailand. Itu juga saya kira model yang menarik ya, yang mesti kita belajar. Nah, sayangnya memang kita kehilangan. Artinya memang politik progresif di Indonesia sekarang absen ya dalam konteks partai progresif politik. Anak muda udah nggak ada lagi. Nah, kita berharap Bang Surya nih kan yang mau melaju ke Senayan begitu, semoga bisa menjadi wajah progresif Senayan nanti ya Bang ya. Amin. Oke, Bang Gradi, artinya tadi Bang Surya sempat mengatakan politik progresif nih di negara kita nggak ada. Apakah itu karena mungkin bisa disampaikan apa sih yang membelenggu kita sehingga bangsa kita ini nggak bisa berprogresif dalam politik begitu? Artinya anak-anak muda seolah tidak punya ruang kecuali ya mewakili orang tuanya atau mewakili kepentingan lebih besar begitu, bukan kepentingannya sendiri sebagai politisi muda begitu. Ya kan masalah kita tuh demokrasi kita tuh tidak, mungkin bahasanya tidak terkonsolidasi lah gitu bahasanya di situ ya. Karena apa? Karena sebenarnya kalau kita cek misalnya secara personal ya orang-orang progresif yang dia muda, yang dia membawa ide perubahan dan inovasi tentunya.
saya kira banyak lah gitu ya orang yang kayak gitu. Tapi masalahnya kan sistem dan konsolidasi demokrasi ini kan belum berjalan dengan baik ya. Demokrasi kita tuh masih heavy di personal, bukan sebagai sebuah sistem, bukan sebagai sebuah value yang mainstream utama gitu di dalam sistem politik. Nah persoalannya di situ. Jadi orang-orang yang progresif, orang-orang yang sebetulnya dia punya ide besar tentang bangsa ini tuh akhirnya nggak muncul di dalam situ. Nah makanya penting sebenarnya kita harus mengalihkan demokrasi yang dari personal ini itu kepada sistem. Kenapa kepada sistem? Karena kalau kita mau buat demokrasi kita itu sustain, berlanjut sampai dengan masa depan 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, kita harus reform ini dulu. Sistemnya dulu diperbaikin. Ini kan isunya jadi keadilan antar generasi itu. Jadi gimana kemudian demokrasi yang terkonsolidasi hari ini diperbaiki, sistemnya diperkuat, itu akan membuat sistem ini melahirkan generasi kepemimpinan masa depan yang lebih baik kan pastinya gitu loh. Dan itu akan berlanjut dan ya mau nggak mau sebetulnya partai sih yang harus berbenah karena ya kita cek lah misalnya sekarang kan partai politik itu kan apa sih fungsinya tuh udah banyak yang terpreteli, artinya hampir tidak terlalu signifikan kecuali karena dia itu punya peran terhadap administrasi pencalonan kan. Orang nggak bisa nyalon kalau tidak ada partai. Toh nyatanya sekarang calon-calon pemimpin yang sekarang bahkan Pak Jokowi sendiri itu kan bukan lahir dari partai sebetulnya, tapi dia membangun kepemimpinannya dari wali kota, jadi gubernur Jakarta, kemudian jadi presiden 2 periode. Itu kan artinya sebetulnya partai politik tuh kaderisasinya udah nggak jalan tuh di situ. Termasuk kalau kita cek baca pres ini kan 2 diantaranya kan bukan orang ya walaupun Pak Ganjar orang partai ya, tapi kan dia diuji kepemimpinannya itu di daerah. Jadi kepala daerah dulu tuh, Pak Ganjar 2 periode, Pak Anies kemarin 1 periode. Jadi kita tuh butuh sebetulnya memperbaiki atau bahasanya mereform lah gitu partai politik ini. Nah, ini gitu. PR yang sangat berat sepertinya mereformasi partai politik gitu. Nah, pertanyaan terakhir begitu, ini terkait dengan proses pilpres begitu, Bang Surya di 2024 begitu. Seberapa optimis sih kita bisa berharap begitu kepada proses politik 5 tahunan ini sehingga mampu membenahi ya situasi politik kita agar lebih terkonsolidasi seperti kata Bang Gradi tadi, termasuk misalkan sebagai juru bicara dari Anies Baswedan begitu, bagaimana komitmen Anies Baswedan begitu terhadap demokrasi, terhadap meritokrasi begitu, dan sehingga proses politik kita menjadi lebih baik begitu. Anies Baswedan itu kan cuman bisa menjadi Anies Baswedan yang pernah jadi menteri, kemudian sekarang jadi capres, tanpa partai politik ya. Sekarang ini sejauh ini masih bukan orang partai politik ya karena ada meritokrasi itu to some extent ya untuk beberapa hal. Jadi dia mampu menunjukkan dirinya dalam posisi yang sulit sebetulnya, dalam ujian-ujian yang begitu banyak, dan menjadi salah satu tokoh politik. Jadi saya kira selain partai yang bawa suara untuk pencalonan Anies Baswedan ya, sekarang dengan Gus Mimin gitu, Anies sendiri bawa suara pada dirinya sendiri gitu. Nah ini buat saya penting, yang hal pertama yang penting kita melihat dari figur Anies. Nah yang kedua, dia ini kan memang sangat concern dengan anak muda ya. Mungkin karena background pengalaman aktivitasnya, juga punya kegiatan turun tangan dulu sebelum jadi menteri, setelah jadi menteri. Dan memang dia menginvestasi besar-besaran pada anak-anak muda. Anak-anak muda juga banyak terlibat di balai kota, saya dengar. Jadi memang punya kepedulian. Nah ini penting. Kenapa? Karena sebetulnya bukan kurang anak muda itu yang mau masuk politik. Ada yang bagus, ada yang mencalonkan diri, banyak teman-teman kita banyak gitu ya. Dan masalahnya kadang-kadang yang tuanya ini ogah mundur atau memberikan ruang begitu, atau mungkin belum percaya. Nah saya kira ini harus dua-duanya bergerak ya. Yang muda ya harus berani lah, nggak ada pilihan lain, harus memperlihatkan keberanian akan saya mau ini, saya pingin negara memikirkan ini, saya pingin kami dipikirin, karena nasibnya sebagai generasi sandwich yang terkepung dari nanti ini begitu teman-teman ini mulai dewasa ya, berkeluarga, punya anak,
orang tuanya masih panjang umurnya, padahal udah nggak bisa kerja gitu. Jadi akan dikepung ya, atas bawah, harus melihara orang tua, harus melihara keluarganya sendiri gitu. Jadi untuk peningkatan kesejahteraan agak berat. Dan ini tantangan besar karena hampir lebih dari 50% warga negara kita sekarang masuk level itu, sandwich itu, dan sebagian besar pemilih. Nah, pemilih-pemilih muda yang ini mestinya dia berani memilih yang memang menunjukkan niat perubahan, niat untuk memperbaiki, teruji untuk sikap dan perhatiannya, komitmennya pada anak muda. Saya yakin Pak Anies tuh nggak keberatan kalau ada anak muda menonjol. Gitu loh, karena dia bukan patron, dia tidak merasa harus jadi patron gitu. Dia muncul dengan sendirinya, dia ingin menjadi seperti orang yang ngemong gitu ya. Ini kekuatan diberikan, dibiarkan berkembang. Kritik pun diantepin gitu loh. Artinya saya kira ini penting karena politik ke depan membutuhkan itu. Kita bukan sekadar penguasa yang mampu menjawab masalah, tapi juga membantu masyarakat menemukan jawaban terhadap masalahnya bersama-sama. Dan kemudian negara hadir untuk memberikan garansi bahwa inisiatif, eksperimentasi di masyarakat itu dijamin, tidak akan ditekan, tidak akan dipermalukan gitu. Jadi ke depan kita akan membutuhkan itu karena kolaborasi ini yang akan mampu menjawab tantangan-tantangan global. Sekarang ini sudah sangat banyak ya tantangan global ini. Sebentar lagi kalau jadi akan ada aplikasi baru dari Cina masuk sini yang bisa langsung dari user dan belinya bulk banyak gitu. Kalau makin banyak makin murah, bisa 90% di courting langsung dari pabriknya, semua produk Cina dan ketemu di sini. Bahkan praktisi platform pasar pun sudah gerah dengan perkembangan ini dan mencoba untuk meyakinkan pemerintah untuk menahan. Tapi seberapa lama bisa ditahan tren itu? Jadi kita perlu bertransformasi menjadi negara yang tidak cuma konsumen, tapi negara industri. Nah, kombinasi dari pemahaman, kepedulian, investasi yang besar-besaran pada anak muda, jangan tanggung-tanggung, ini anak muda harus jadi perhatian ke depan ya. Ini barangkali bisa membantu kita siap menghadapi. Menang belum tahu, tapi paling tidak kita siap kalau musuhnya datang. Artinya Pak Anies ini adalah ikon dari meritokrasi yang tidak mewakili kepentingan di belakangnya, tapi ya kredibilitas dia sendiri yang berbicara begitu. Kombinasi dari memang kredibilitas, kemampuan, barangkali juga rezeki ya, garis tangan. Itu nggak bisa dipungkirin. Yang jelas memang satu fenomena yang unik buat saya dan itu juga salah satu alasan saya mendukung Anies ya, karena bagi saya ini unik, saya merasa direpresentasikan. Kalau ngikutin pakai jalur dinasti nih, Mas, nggak mungkin saya jadi wamen nih. Bapak saya tukang ayam, ibu saya tukang ayam, abang saya masih jadi tukang ayam, anak ke-6 dari 7 bersaudara, sarjana pertama di keluarga. Mana mungkin gitu loh, kalau mikir-mikir begitu. Tapi dalam dunia yang entah bagaimana gitu saya bisa gitu. Memang harus double belajarnya, harus kerjanya, ya segala macam. Dan paling nomor satu saya kira integritas. Ya. Integritas luar biasa, Bang Surya Chandra. Terakhir Bang Gradi, di antara 3 capres ini Bang, yang sekiranya paling minim begitu potensi untuk membangun dinasti politik begitu. Menurut Bang Gradi gimana Bang? Kalau yang paling terbukti dekat dengan demokrasi ya jelas Pak Anies sih saya kira ya, karena Pak Anies tuh kalau kita kan ngeliatnya track record ya di Jakarta ya. Jakarta itu kan jadi satu role model demokrasi, dia melting pot ya. Orang tuh dari berbagai macam background, tidak hanya ras, suku, agama gitu ya, tapi kapasitas kemampuan orang-orang di Jakarta tuh kan luar biasa beragam. Itu betul-betul melting pot yang mungkin kalau kita mau jadikan itu sebagai satu miniatur ya, Indonesia itu seperti Jakarta gitu ya. Nah, Pak Anies itu kemarin bisa tuh memimpin dengan melibatkan orang-orang yang punya background yang berbeda itu. Jadi membangun Jakarta secara bersama-sama yang dia sebut tuh sebagai kolaborasi kan. Jadi ketika ada persoalan apa, ada masalah apa, isu apa, Pak Anies tuh selalu ngajakin orang-orang yang memang potensial terlibat gitu. Dan anak muda tuh kan banyak ya yang terlibat tuh kalau kita lihat di berbagai macam kebijakan publik yang dihasilkan itu kan banyak pelibatan di situ. Jadi
buat saya sih yang menarik dari sosok Pak Anies itu adalah ya itu tadi gitu, dia ini kan sebenarnya kolaborasi itu bukan satu bukan satu hal yang baru sebenarnya sih. Jadi itu secara global di negara-negara dunia juga ada gitu loh model semacam manajemen publik yang semacam itu ya. Tapi di Indonesia tuh jadi menarik karena baru Pak Anies sih saya kira yang implementasinya baru membawa itu. Dan kalau mau dibilang demokrasi yang substantif ya, yang partisipasi bermakna itu kan ya kolaborasi sih. Orang bisa terlibat, bukan cuman bisa kritik doang kan. Dan emang Pak Anies kan nggak pernah tuh kayaknya punya jejak mengkriminalisasi gitu ya atau melaporkan orang, kayaknya nggak pernah gitu ya. Saya belum pernah dengar beritanya tuh. Dan yang kedua dilibatin orang tuh ya, kayak kemarin polusi aja kan Pak Anies kan nggak banding kan gitu. Dia mengakui bahwa oh iya memang tuntutannya nggak ada yang salah gitu, tinggal gimana dia mengadres itu dalam bentuk kebijakan. Oke, luar biasa perbincangan kita terkait dengan politik dinasti. Kita berharap semoga proses politik di 2024 nanti membuat demokrasi kita bisa menjadi semakin sehat begitu, membuat partai politik memperbaiki dirinya karena merasa harus baik agar dipilih oleh publik, dan kandidat presiden kita bisa membuat situasi politik kita menjadi lebih substantif begitu. Demikian podcast Suara Rebuan untuk edisi kali ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.